Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa afdalil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, Bapak Ibu sekalian, jamaah Masjid Al-Akhbar yang ikut berjamaah salat subuh, dan juga Bapak Ibu sekalian pemirsa dimanapun Anda berada yang join dengan acara ini. Semoga kita semuanya insya Allah senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga salawat dan salam Allah senantiasa tercurahkan, terlimpahkan atas junjungan kita, qudwah hasanah kita dalam segala hal kebaikan, yang kita senantiasa rindukan sosoknya, dan semoga di akhirat kelak kita dibersamakan dengan beliau di Jannatul Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Apa kabar semuanya jamaah sekalian? Sehat? Alhamdulillah. Gimana keluarga semua sehat? Alhamdulillah. Gimana pekerjaan sehat? Alhamdulillah. Gimana tabungan, masih sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Karena sudah sehat semuanya, maka kita mulai kajian kita pada pagi hari ini dengan tema masih ada kaitan dengan tema pekan yang lalu. Kalau pekan lalu masih ingat kan? Yaitu konsekuensi iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini kita membahas tema yaitu sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada 7 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan sebagian sifat itu juga bisa menjelma di dalam diri kita semuanya. Insya Allah. Dari 7 sifat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama yaitu Nabi punya sifat al-basyariyah. Apa? Al-basyariyah, dari kata bashar yang berarti manusia. Ya. Jadi Nabi kita itu adalah manusia, bukan malaikat, juga bukan jin. Nabi kita adalah manusia seperti kita. Ya, karena Nabi kita adalah manusia, tetapi berbeda dengan kita. Seperti yang kita baca dalam Barzanji misalnya, atau dalam Maulid, Nabi dikatakan
basyarun la kal basyari. Ya, beliau adalah manusia tetapi berbeda dengan manusia biasa. Contoh misalnya, kita ini manusia, Nabi manusia. Ya, kita berkeringat kan? Ya, ada yang tidak berkeringat. Tolong diperiksa baik-baik badannya. Kalau tidak berkeringat berarti onta. Ya, keturunan onta kan? Manusia kita semuanya berkeringat. Ya, Nabi juga berkeringat. Tetapi keringat kita dengan keringat Nabi berbeda. Ya. Keringat Nabi dikatakan kal miski, seperti minyak kasturi. Ya, coba bayangkan, ya, betapa wanginya keringat baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu pertanyaannya, bagaimana dengan keringat kita? Ya, ini urusan masing-masing nih. Ya, urusan masing-masing aja. Itu menunjukkan bahwa basyarun la kal basyari. Beliau manusia tetapi tidak seperti dengan manusia pada umumnya. Di antara ayatnya kita bisa lihat misalnya, Bapak Ibu sekalian, buka di surat Ibrahim. Surat nomor 14 ayat 11. Ya, surat Ibrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qalat lahum rusuluhum in nahnu illa basyarum mithlukum. Qalat lahum rusuluhum, rasul-rasul berkata kepada mereka maksudnya kepada kaumnya. Jadi setiap rasul itu menyampaikan kepada kaumnya, kepada umatnya. In nahnu, tidaklah kami para rasul illa kecuali basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Jadi ini dalil bahwa para nabi itu adalah manusia biasa. Ya, semuanya berasal dari Adam. Kullukum min Adam, semua kalian berasal dari Nabi Adam. Wa Adamu min turabin, dan Nabi Adam diciptakan dari turab. Apa turab? Dari tanah. Ya, makanya warna kulit kita itu mirip-mirip dengan tanah. Ya, makin tua makin bau tanah. Dan kalau kita sudah mati akan dikuburkan di dalam tanah. Ya, kalau masih hidup dulu ada yang menjual minyak tanah. Sekarang minyak tanah sudah susah, ya. Ya, dulu kita ada sering lihat ya, di gang-gang ada penjual minyak tanah. Bunyinya nyok 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 ya. Masih ingat ya? Berarti masih ingat, berarti sudah tua ya. Sudah tua. Belum lama banget sih. Ya. Jamaah sekalian di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bisa juga Bapak Ibu sekalian lihat di surat Al-Kahfi. Di surat Al-Kahfi yang setiap Rabu malam kita diadakan simaan, ya, malam Kamis malam ya, malam Jumat, simaan surat Al-Kahfi. Ayat terakhir, kalau ayat terakhir ayat berapa? 110. Surah Al-Kahfi jumlahnya 110 ayat. Kalau surat Yasin berapa ayat? 86 apa 87? 83. Ya, jangan ditambah-tambah, jangan dikurangin. Ya. Ya. Sebetulnya beliau pura-pura saja, mancing yang lain kan. Ya. 83 mestinya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilai. Qul, katakanlah wahai Muhammad, perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Innama, sesungguhnya kami hanyalah ana basyarun. Ana, saya, aku, basyarun, manusia, mithlukum, seperti kalian. Jadi ini Allah suruh tegaskan, suruh sampaikan kepada umat manusia, kepada umat Rasulullah SAW, bahwa Nabi itu adalah manusia seperti kalian. Ya, dia mengalami ada rasa sakit. Ya, kalau ditonjok juga benjol juga dia, Nabi. Iya kan? Nabi ketika perang juga mengalami luka juga. Seperti kita baca dalam sejarah, ketika di perang Uhud sampai berdarah-darah Nabi, giginya rontok ya. Jadi Nabi tidak pakai ilmu kebal. Ya, kalau saja dibolehkan ilmu-ilmu hitam, pasti Nabi dibekalin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira bisa enggak Nabi punya ilmu kebal, dipukul enggak mempan? Bisa enggak kira-kira? Bisa. Tapi Nabi tidak diberikan itu untuk menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita ini manusia biasa. Ya, berlangsung secara alamiah. Ya, tidak perlu kita pakai ilmu hitam segala. Kita pakai ilmu apa? Ilmu putih saja. Yuha ilayya. Bedanya beliau menerima wahyu. Ya, beliau menerima wahyu. Wahyu itulah kemudian yang disampaikan kepada umatnya, kepada kita sekalian. Ya, itu sifat yang pertama dari Nabi, yaitu beliau adalah basyarun. Ya, yang memiliki sifat-sifat basyariyah. Di antaranya manusia itu berkembang biak. Betul. Berkembang biak. Punya kecenderungan biologis. Punya sifat-sifat biologis. Sifat-sifat manusiawi. Ya. Dia kalau lapar makan, ada rasa haus. Ya, diciptakan kecenderungan kepada lawan jenis. Ya, itu fitrah manusia. Maka kalau ada orang yang suka kepada sesama jenis, maka fitrahnya error. Ya, sifat manusianya rusak. Karena pasangannya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Asep. Maaf Pak Asep nih. Iya. Atau siapalah gitu kan? Adam dan Roni atau siapa gitu. Ya, jadi Adam dan Hawa. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat Nabi yang kedua yaitu al-ismah. Al-ismah. Ain, sod, mim, ta, marbutoh. Al-ismah. Yang berarti beliau terpelihara dari kesalahan. Jadi bukan tidak bersalah, Nabi juga bersalah kok. Tetapi ketika bersalah langsung ditegur, diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diluruskan kekeliruannya. Maka beliau terbebas dari kesalahan. Jadi bukan tidak bersalah, bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi beliau terbebas dari kesalahan. Artinya kesalahannya tidak diperhitungkan karena langsung diluruskan dan dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian di surat Al-Maidah. Surat nomor 5 ayat 67.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaik balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam taf'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Ya ayyuhar rasul, wahai rasul. Ini panggilan Allah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balligh, sampaikan. Sampaikan. Ini fi'lul amri. Kata perintah. Ya. Balligh. Perbuatannya tabligh. Dari situlah ada istilah tabligh akbar. Artinya penyampaian besar, ya, besar suaranya, ya, juga besar pesertanya, ya, besar tempatnya. Kalau tabligh akbar di ruangan ini bukan tabligh akbar namanya, tabligh asghar, ya, kecil. Orang yang menyampaikan namanya muballigh. Orang yang menyampaikan namanya muballigh. Ya, kita biasa bilang mubalik mau kagak gitu ya. Kayak mau kena mau kagak kayak. Ya. Apa yang disuruh sampaikan? Ma unzila ilaik. Apa-apa yang diturunkan kepadamu. Apa-apa yang diwahyukan kepadamu. Apa yang diwahyukan Allah kepada Nabi? Apa? Islam. Risalah, ya, Al-Quran. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu. Kalau kamu tidak menyampaikan, ya, tidak menyampaikan apa yang Allah berikan kepadamu, kalau kamu sembunyikan, fama ballaghta risalatahu, maka sesungguhnya kamu tidaklah menyampaikan amanah risalah. Ya, risalah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya'simuka minan nas. Di sini dalilnya nih. Wallahu, dan Allah, ya'simuka, senantiasa menjaga kalian, menjaga kamu, senantiasa memelihara kamu, minan nasi, dari kejahatan-kejahatan manusia. Ya, jadi Nabi insya Allah sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah diproteksi. Ya, akan dijaga. Ya, walaupun ada juga yang sempat lolos, ya. Misalnya juga Nabi pernah disihir. Kena Nabi disihir. Ya, jadi kalau Nabi saja kena sihir, apalagi kita. Ya, makanya kita harus melindungi diri kita dari, karena sekarang masih ada sihir, ya, ada santet, ada macam-macam. Ya, makanya kita harus juga melindungi diri kita dari kejahatan-kejahatan sihir dan semacamnya. Ya, sekarang dunia perdukunan masih ramai. Ya, masih laku juga. Ya. Na'udzubillahi min zalik. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah memelihara, telah menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari kejahatan-kejahatan manusia, dari kejahatan-kejahatan makhluknya. Ya. Dengan cara-cara Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebetulnya kalau Allah mau, ya bisa saja sihir itu nggak mempan terhadap Nabi, tapi pembelajaran bagi kita umatnya bahwa Nabi itu manusia biasa,
Ya. Nabi juga punya persoalan rumah tangga, Bapak Ibu sekalian. Jangan dikira Nabi itu keluarganya, rumah tangganya adem ayem saja, tidak. Ada juga dinamikanya. Ya. Pernah 1 bulan Nabi tidak ngomong dengan beberapa istrinya. Ada jemaah di sini yang pernah tidak ngomong dengan istrinya atau suaminya sebulan? Ada. Ya. Jadi kalau cuma 3 hari masih biasa, Nabi 1 bulan. Ya. Untuk pembelajaran. Ya, untuk pembelajaran bagi kita bahwa dalam berumah tangga itu ada dinamikanya. Kadang-kadang ada marah, ada cemburu, ya, ada sedih. Ya. Kadang-kadang istri kita lebih galak daripada kita. Biasa itu. Betul. Ada istri di sini galak? Di sini mah nggak ada. Ya, dulu ada tapi sudah mati semuanya. Ya, istri-istri di sini bagus-bagus semua nih, lembut-lembut semua kepada suaminya. Makanya suaminya betah. Alhamdulillah. Kalau galak-galak bisa kabur suaminya. Ya. Kok insya Allah kaburnya? Bukan insya Allah kaburnya, insya Allah betah di rumah. Amin. Jamaah sekalian di dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang ketiga dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu as-sidqu. Shad dal qaf. Ada qaf, ada kaf. Nah, kita memang kalau baca Quran harus lebih dipaksa-paksakan, ya, dibiasakan, karena ada huruf-huruf yang tidak biasa kita sebutkan. Bahasa kita ini nggak mau repot. Ya, tidak ada qaf. Mari kita makan, tidak ada. Ya. Mau kemana? Tidak ada. Jadi mau kemana? Kaf semuanya. Ya. Yuk kita bakar ikan. Ya, bakar aja. Tidak pakai qaf. Jadi as-sidq artinya benar. Jadi Nabi itu benar. Ya, benar. Bisa kita lihat Bapak Ibu sekalian di surat Az-Zumar. Ya, surat Az-Zumar ayat 33, surat nomor 39, itu nomor suratnya, ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzi jaa'a bis-sidq wa saddaqa bih ulaika humul muttaqun. Walladzi jaa'a bis-sidq, dan orang yang datang dengan kebenaran. Ya, yaitu Nabi, kebenaran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa saddaqa bihi, dan orang yang membenarkan. Jadi ada kebenaran, ada yang membenarkan. Kita juga sudah jelaskan ini pada pertemuan yang lalu. Ulaika, mereka itulah humul muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Jadi salah satu ciri orang bertakwa berdasarkan ayat ini adalah harus dia orang benar. Jadi orang takwa itu pasti benar. Ya, maka as-siddiq itu artinya orang yang membenarkan, banyak membenarkan. Maka dinamakanlah Abu Bakar as-Siddiq. Abu Bakar yang tukang membenarkan, bukan membenarkan yang salah. Kalau kita ada juga sekarang banyak tukang membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar, bukan itu maksudnya. Di sini membenarkan yang benar. Hati-hati, ini perbedaan nih. Ya, jadi bukan membenarkan yang salah. Ya, seperti kecenderungan kita sekarang, yang benar disalahkan, yang salah dibenarkan. Tapi membenarkan yang benar, menyalahkan yang salah. Maka saking seringnya Abu Bakar As-Siddiq
membenarkan apapun yang disampaikan Nabi, maka digelari dengan Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Abu Bakar As-Siddiq, orang yang banyak membenarkan. Ya, ketika Isra Mi'raj, orang-orang kafir Quraisy mendustakan, Muhammad itu bohong. Masa dalam satu malam bisa bolak-balik ke langit, sampai di langit yang ketujuh Sidratul Muntaha, ke Palestina, ya, kemudian balik ke Mekah lagi pada satu malam. Itu mustahil, tidak mungkin. Ketika ditanya Abu Bakar, kata Abu Bakar, seandainya Nabi menceritakan yang lebih aneh daripada itu, maka saya harus percaya. Begitu orang beriman. Kalau pada syariat, kepada wahyu mutlak tanpa syarat, kita harus membenarkan. So kalau tidak, ragu-ragu iman kita juga bisa goyang. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa Nabi benar? Semua yang datang dari Nabi itu benar karena Nabi itu senantiasa dipantau, dikontrol oleh wahyu. Yang dibawakannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa kita lihat di surat An-Najm. Surat An-Najm, surat nomor 53 ayat 2 sampai 4. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ma dhalla sahibukum, kawanmu, sahabatmu, yaitu Nabi Muhammad, tidaklah tersesat. Wa ma gawa, dan juga tidak keliru. Ya, Nabi bukan orang sesat, bukan orang keliru. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan tidaklah beliau berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, ucapannya tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, makanya omongan Nabi tidak pernah kita bosan membacanya. Betul? Iya. Hadis-hadis Nabi walaupun kita baca berulang-ulang tidak pernah kita bosan. Tapi kalau omongan kita, ya sekali dua kali, selanjutnya orang udah bosan. Ya, hadis-hadis nggak ada bohongnya. Kalau kita kadang-kadang bohong. Ya, karena kenapa? Kalau kita nggak dipantau oleh wahyu, kalau Nabi dengan wahyu, ya, senantiasa dikontrol oleh wahyu. Maka pelajarannya, kalau kita mau dekat kepada kebenaran, maka kita juga harus dekat kepada bimbingan wahyu. Makanya alhamdulillah, kenapa kita ini bisa istiqomah dalam kebenaran? Karena kita mengikuti wahyu ajaran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, karena kita berpedoman kepada Al-Quran, berpedoman kepada sunnahnya, kepada hadisnya, maka itulah yang membuat kita selalu, ya, bisa menyeleksi mana yang benar, mana yang salah, mana halal, mana haram, mana sesat, mana yang lurus. Ya. Kalau bukan agama nggak bisa. Ya, kita mau pakai pedoman apa? Kalau tidak ada agama mungkin kita sudah saling makan. Ya, karena agama inilah menjadi patokan kita, menjadi pembimbing kita, sehingga kita bisa memilah dan memilih. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang keempat dari sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu al-fatanah. Al-fatanah. Fa
to, mim, dan ta marbuto. Ta yang terikat, ya. Marbuto itu artinya melingkar, terikat. Karena ada juga ta yang tidak marbuto, yang ta yang kayak mangkok titiknya 2, ya, mangkok atau perahu atau apalah, ada titiknya 2 namanya ta. Kalau titiknya 1 agak melengkung mangkoknya namanya nun. Kalau titiknya 3 apa? Sa. Ya, bukan sa. Kalau kita kan nggak mau repot. Za, za, sya, sod, semuanya sa aja. Ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Salah itu. Fahaddis, ya. Sadis sama aja gitu. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Ya, lidahnya digigit, ya, terikat terakhirnya sa. Karena kita ngucapin huruf sa. Sa. Ini huruf yang jarang kita pakai. Kan kita nggak pernah bilang saya mau minum susu. Ya. Ya. Kita mau minum susu. Terima kasih, sama-sama. Ya. Itu orang ada kelainan di lidahnya itu. Nah, karena itu harus kita biasakan ya, kalau terutama baca Quran. So kalau salah ucap, salah artinya. Ya, itu persoalannya itu. Kalau salah ucap, salah arti. Jadi Nabi itu memiliki sifat al-fatanah yang artinya cerdas. Ya, cerdas. Cerdas itu ada selain fatanah, ada dzaka. Dzaka juga cerdas. Lalu apa bedanya? Apa bedanya antara al-fatanah dengan al-dzaka? Bedanya, Bapak Ibu sekalian, kalau dzaka itu cerdas, ya, secara umum. Ya. Jadi cerdas secara umum. Sedangkan al-fatanah cerdas secara khusus di dalam kebenaran. Jelas? Ya. Kalau dzaka cerdas tapi bisa jadi nggak benar. Ada nggak kira-kira orang cerdas tapi tidak benar? Ada. Siapa contohnya? Siapa contohnya? Fir'aun. Fir'aun itu cerdas itu. Kalau nggak cerdas nggak bisa memimpin, tidak bisa menggerakkan, ya, rakyat ketika itu. Kalau nggak cerdas. Siapa lagi yang cerdas tapi nggak benar? Abu Lahab, Abu Jahal, dan abu-abu yang lain. Ya, kalau tidak cerdas tidak mungkin bisa berseteru dengan Rasulullah SAW. Jadi kecerdasannya itu juga ada tetapi dipergunakan untuk, ya, yang tidak benar, untuk jahiliyah, untuk kesesatan. Banyak orang cerdas sekarang. Ada, makanya kita jangan heran Bapak Ibu sekalian kalau ada sekelas doktor, sekelas profesor masih pergi ke dukun-dukun sihir. Ya, cerdas juga, tapi cerdas tidak menjamin orang benar. Kita kurang orang cerdas apa kita? Orang cerdas kita banyak kan? Tapi banyak juga yang tidak benar. Tapi kalau fatanah, cerdas dan kecerdasannya dipakai untuk kebenaran. Kira-kira mau yang dzaka apa yang fatanah ini? Mau dzaka apa fatanah? Ya. Mudah-mudahan fatanah. Insya Allah. Bapak Ibu bisa kita lihat di surat Al-Fath. Surat Al-Fath. Surat nomor 48 ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad sadaqallahu rasulahu ar-ru'ya bil haqq.
Sungguh benar-benar Allah membenarkan Rasulnya pada mimpi-mimpinya dengan kebenaran. La tadkhulunnal masjidal haram. Sungguh benar-benar kamu akan masuk ke dalam Masjidil Haram. Insyaallah. Insyaallah itu artinya apabila Allah menghendaki. Ini diluruskan ya, karena ada juga yang mengartikan insyaallah artinya kalau Allah mengizinkan. Secara bahasa bukan itu artinya. Kalau Allah mengizinkan biiznillah. Tapi kalau insyaallah jika Allah menghendaki, sya'a, masyiah, kehendak. Aminina, aman, tidak ada gangguan. Jadi kata Allah, kamu nanti benar-benar akan masuk ke Masjidil Haram, masuk di kota Mekah dalam keadaan aman. Muhallikina ru'usakum, akan menggundul, cukur gundul. Ru'us itu kepala. Ya, ra'sun jamaknya ru'us. Yang digundul itu rambut apa kepala? Kalau rambut itu sya'run. Sya'run. Kalau kepala ra'sun. Jadi dalam keadaan kalian mencukur gundul kepala-kepala kalian. Kalau orang tahallul ya, kalau haji umroh ya setelah sa'i, ya setelah selesai proses pelaksanaan ibadah haji dan umroh, itu diakhiri dengan tahallul. Dari kata halal, atau dari artinya melepaskan ikatan. Apa yang dilepaskan, apa yang dihalalkan, karena ada beberapa hal yang tadinya diharamkan saat berihram, setelah itu ditandai dengan bercukur. Wa muqassirina, dan kalian memotong pendek. Jadi kalau tahallul ada yang cukur gundul habis, dibotak, ada juga yang dicukur pendek. Ya, dicukur pendek itu dicukur semuanya. Ya, bagian rambut semuanya dicukur, tetapi ada sisanya. Kalau gundul semua di licin ya, licin. Dan itu dua cara tahallul bagi laki-laki, perempuan jangan. Perempuan tidak boleh dibotak perempuan. Perempuan cuma diambil ujung rambutnya dipotong kira-kira kurang lebih 1-2 cm. Ya. Jangan sampai perempuan juga nanti gundul. Kata Pak Ustadz katanya disuruh gundul kalau tahallul. La takhafun, ya, kalian tidak merasa takut. Jadi jamaah sekalian, kemudian di mana letak kecerdasannya di sini dari ayat ini? Jadi kecerdasannya itu bahwa mimpinya Nabi itu benar. Itu kalau mimpi Nabi itu juga dibimbing oleh wahyu. Ya, jadi salah satu tanda kecerdasan orang, wallahu alam, itu kalau mimpinya selalu benar. Ya, ada nggak kira-kira bapak ibu nih kalau mimpi selalu benar? Ya, iya Ustadz, saya selalu benar kalau mimpi. Apa benarnya itu? Jatuh dari tempat tidur katanya. Jadi benar-benar jatuh dari tempat tidur. Ya, mimpi naik jet pribadi gitu kan. Kemudian begitu mau tidur di jet pribadinya, ya tiba-tiba ada yang tempeleng dia kan. Rupanya bininya. Bangun bang, subuh. Nah, ternyata mimpi. Jadi salah satu alamat kecerdasan seseorang kalau dia punya mimpi ru'yah yang benar. Nah itu bisa begitu kalau hati kita benar, bersih. Nah kenapa mimpi kita itu selalu ngawur? Ya karena hati kita gak bersih. Ya, orang-orang tua kita dahulu mimpinya benar, itu karena hatinya bersih.
Ya, bersih dari takabur, bersih dari riya, bersih dari dengki, dendam, ya, dan sebagainya. Sehingga mimpi-mimpinya pun bermanfaat. Nah, kalau kita sebagian besar ya bangun mengganggu, tidur pun bikin kesal, ya ada nggak orang seperti itu? Kalau dia tidur ngorok, ya keluar ya apa namanya air liur, ya kira-kira bikin kesal nggak kalau ada begitu? Ya kalau di rumah masing-masing nggak ada masalah, cuma persoalannya kalau kita rehla bareng, tidur bareng, kemudian ada yang ngorok, gitu kan. Ya, tapi tidak ada di sini. Alhamdulillah di sini semuanya hatinya bersih semuanya, sehingga mimpinya semuanya juga insya Allah juga benar. Amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sifat yang keberapa sekarang? Sifat yang kelima, yaitu al-amanah. Al-amanah. Apa artinya amanah? Artinya ya amanah. Ini sudah bahasa Indonesia kan? Apa? Kalau sepadanannya apa itu? Amanah. Ya, dapat dipercaya, bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab karena dapat dipercaya. Ya, maka karena dia bertanggung jawab. Ya, dia bisa orang yang menepati janjinya, melaksanakan perintah, menunaikan keadilan. Yaitu namanya termasuk dalam makna amanah. Dia satu akar kata dengan iman, dengan kata aman. Makanya ada istilah la imana man la amanata lahu. Tidak ada iman bagi orang yang tidak amanah. Karena amanah itu lahir dari iman. Kalau orang amanah pasti melahirkan aman, keamanan. Kalau di rumah kita suami amanah, istri amanah, anak-anak amanah, maka keluarga akan menjadi aman. Betul. Kalau RT RW-nya amanah, warganya amanah, maka warga ya suasana di situ akan menjadi aman. Ya, dan demikianlah seterusnya. Kalau pemimpin amanah, ya maka rakyat akan mencontoh keamanahan pemimpin. Maka negeri dan negara itu akan pasti aman. Insya Allah. Bapak Ibu bisa lihat di surat An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha, sesungguhnya Allah, ya'murukum, memerintahkan kepada kalian, antu'addul amanati, agar kalian menyampaikan amanah-amanah, ila ahliha, kepada orang yang berhak, kepada ahlinya. Wa idza hakamtum, apabila kalian memberikan hukuman, bainan nasi, di antara manusia, antahkumu bil adli, hendaklah kalian berhukum secara adil. Ya. Jadi itu Nabi kita memiliki sifat amanah, dan tentu kita juga mencontoh kepada Nabi kita bahwa kita harus senantiasa memiliki sifat amanah. Ya. Salah satu contohnya misalnya bagaimana keamanahan Rasulullah SAW. Ya, beliau dipercaya dan digelari oleh orang-orang Arab Quraisy sebagai Al-Amin. Itu dari kata amanah, orang yang dapat dipercaya. Gelar Al-Amin itu bukan diberikan orang Islam, tetapi diberikan oleh musuhnya. Jadi ini luar biasa Bapak sekalian ya. Kalau orang gelarin kita yang baik-baik tapi itu pendukung kita, biasa. Ya.
Tapi yang luar biasa, kalau penyematan gelaran kebaikan, pujian diberikan oleh musuh, itu didapatkan oleh Nabi. Disebut dengan Al-Amin. Maka ketika suku-suku Arab Quraisy nyaris saja berperang, gara-gara mereka berselisih siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Ya, jadi ada tempatnya Hajar Aswad, ya. Ketika waktu itu terjadi pemindahan, ya, renovasi Ka'bah, lalu siapa yang akan meletakkan, ya, Hajar Aswad itu di tempatnya? Semua kabilah merasa berhak. Nyaris Arab ketika itu bisa gara-gara persoalan perempuan bisa perang 7 turunan itu. Gara-gara malu, hamiyah, makanya ada istilah hamiyatul jahiliyah. Ya, gengsi jahiliyah. Orang Arab itu gengsinya tinggi. Kalau gengsinya disinggung bisa dia rela mati gitu. Ya. Maka Islam datang untuk mengikis. Boleh gengsi, tapi gengsi yang ada batasnya. Jangan sampai melewati daripada aturan Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada di antara mereka berkata, yang berhak meletakkan Hajar Aswad ini di tempatnya adalah orang yang pertama kali masuk di Masjidil Haram. Ayo kita tunggu. Beberapa saat kemudian, jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, muncullah sosok baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka semua rela mengatakan inilah orang yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya. Lalu apa yang Nabi lakukan? Dia buka sorbannya bersegi 4, lalu dia gelar sorbannya, Nabi angkat Hajar Aswad ke dalam sorban, tengah-tengah sorban, lalu Nabi mengajak seluruh kepala-kepala suku, kepala-kepala kabilah ketika itu untuk memegang pinggiran sorban Nabi, lalu mereka bersama-sama mengangkat ke Hajar Aswad, dan sampai di dekat Hajar Aswad, Nabi yang memegang Hajar Aswad dan meletakkan pada tempatnya. Dan semua kepala-kepala suku ketika itu rela, ridho, ikhlas menerima apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Beliau Al-Amin, ya, beliau yang sangat dipercaya karena bisa bertanggung jawab. Mudah-mudahan kita juga insya Allah bisa ketularan, ya, dari sifat amanah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang kita ikuti dari Nabi itu yang dimeriahkan bukan hanya maulidnya, tapi juga sifat amanahnya. Nah, percuma kita maulid tapi masih nyolong. Ya. Maulid ramai, pulang-pulang banyak yang kehilangan sendal. Ya. Tapi di sini nggak ada, ya. Di sini aman, ya. Kalaupun tertukar dapat yang lebih bagus. Ya. Ya. Insya Allah. Kemudian jemaah sekalian, sifat yang keenam. Kita 7 sifat, ya. Yaitu at-tabligh. At-tabligh, yaitu menyampaikan. Nabi sebagai muballigh, karena dia menyampaikan risalah. Semua ajaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi sampaikan kepada umatnya. Tidak ada yang disembunyikan. Ya, tidak ada yang didiskon, dikorting. Semua sudah disampaikan. Ya, maka Nabi disebutkan dengan muballigh. Tadi di surat Al-Maidah ayat 67, ya ayyuhar rasul, wahai Rasulullah, balligh ma unzila ilaik, sampaikanlah apa-apa yang diturunkan kepadamu min rabbika, dari Tuhanmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatahu, apabila kamu tidak menyampaikannya, maka kamu tidak amanah. Kamu sembunyikan sebagian. Dan jangan ragu-ragu. Jadi para muballigh ini tidak usah kita ragu-ragu, sampaikan saja kebenaran. Wallahu, dan Allah Subhanahu wa taala, ya'simuka minan nas.
akan memelihara, akan menjaga kamu dari gangguan-gangguan manusia. Ya, jadi kalau ada gangguan-gangguan terhadap dakwah Islam, itu mah wajar. Itu sunnatul dakwah, sunnatullah fi dakwah. Ya sudah seperti itu, Nabi aja diganggu kok. Ya, maka kalau kita seperti saya, seperti kita ada sedikit gangguan, biasalah. Nabi aja diganggu. Tapi insya Allah, Allah sudah berjanji, wallahu ya'simuka minan nas. Ya, Allah berjanji akan menjaga Nabi kita. Ya, dan juga para pengikutnya yang mengikuti baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian sifat yang ketujuh, yang terakhir, ya pada pertemuan kita ini, yaitu Nabi memiliki sifat al-iltizam. Al-iltizam apa artinya? Komitmen. Ya, berkomitmen. Iltizam dengan zai, ya, dengan zai. Iltizam. Ya, ada tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah, apa namanya? Multazam. Ya, itu dari satu akar kata dengan iltizam. Itu multazam dari akar kata iltizam. Berkomitmen. Makanya orang di situ berkomitmen dengan doanya. Disitulah tempat yang paling doa diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Bapak Ibu kan melihat ada orang yang sampai menempelkan dadanya, kepalanya di Ka'bah, dinding Ka'bah, kemudian sampai dia meratap, nangis gitu kan, ya, nangis, teriak-teriak, nangis. Pas dilihat ditempelin sama polisi. Nah, kirain nangis karena khusyuk, ada juga nangis karena diinjak kakinya. Tapi maksudnya dia di situ, jamaah sekali bisa coba, saya sudah pernah merasakan. Itu benar-benar ya, kalau kita bisa menempelkan ya tubuh kita di Ka'bah itu terasa, tapi bukan membesarkan Ka'bahnya, itu ingat kepada Allah. Ya, maka terasa sekali, lupa segala-galanya ketika itu. Utang lupa, ya. Ya, kadang-kadang juga bini lupa di rumah gitu kan. Ya ketika itu kan masa ingat segala-galanya, kan lagi khusyuk. Nah, lagi khusyuk. Nah, begitu selesai keluar dari multazam, ingat lagi segala-galanya. Alhamdulillah. Bahaya kalau tidak ingat selama-lamanya. Bisa dilihat di surat Al-Isra ayat 4. Walaula an thabbatsnaka laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila. Jadi Nabi dulu ketika mendapatkan tawaran-tawaran dari musuh, ya, jadi memang ini sunnatullah ya. Jadi kita kalau ada konflik, ada pertarungan itu, jadi selalu ada godaan-godaannya. Ya, musuh-musuh itu selalu menawarkan. Ya, dan tidak pernah jauh-jauh dari 3 faktor itu. Ada istilah 3T itu kan. Apa? Harta, tahta, wanita. Ini sudah sampai sekarang juga masih begitu-begitu. Bahkan Nabi didatangin kan, Muhammad, ngapain sih kamu berdakwah? Ya, kamu sekarang coba minta apa yang kamu mau, kita akan berikan. Udahlah, istirahat aja lah, tidak usah kritik pemerintahan Abu Lahab, Abu Jahal, kafir Quraisy, diam aja. Tinggal minta aja. Ya, kau mau harta, kami akan kumpulkan sebanyak-banyaknya. Berapa triliun kau mau? Itu kata pemuka kafir Quraisy. Kalau kamu mau jabatan Muhammad, kami akan rapat, akan mengangkat kamu sebagai kepala suku tertinggi di Arab. Kalau kau mau wanita Muhammad,
maka kita akan pilihkan. Kalau perlu kita buat kontes Miss Universe ya, Arab. Kita akan pilihkan wanita yang paling cantik. Tapi apa ada jawaban Nabi apa? Ini luar biasa nih. Wallahi, demi Allah, law wada'u syamsa fi yamini, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku, wal qamara fi yasari, rembulan di tangan kiriku, ala an atruka hadzal amar, agar saya meninggalkan dakwah ini, perjuangan ini, lan atrukahu abadan, saya tidak akan pernah meninggalkannya, hatta, atau sampai Allah memenangkan aku, atau aku mati karena perjuangan itu. Allahu Akbar. Begitu semangatnya, seperti itu. Realitanya ya masing-masing. Kita kan bisanya baru begitu kan. Nah, ada godaan-godaannya, kadang-kadang orang goyang. Nabi pun pernah sempat goyang itu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, walaula an sabbatsnaka, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu Muhammad, laqad kitta tarkanu ilaihim syai'an qalila, maka kamu juga akan condong sedikit kepadanya. Ya. Bapak Ibu, kalau kita ada tawaran-tawaran menggiurkan walaupun haram, kira-kira ada nggak hati kita agak condong gitu kan? Ada nggak kira-kira? Pasti ada, namanya manusia. Maka kalau kita bisa ya tidak tergoda, itu berarti Allah yang menjaga kita, Allah yang memberikan istiqomah kepada kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kajian dan pembahasan kita pada pagi hari ini atau pada kesempatan ini, yaitu 7 sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan juga 7 sifat ini bisa juga terpantul kepada kita sekalian dalam kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.